Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murifat Fajar Maulana dan ini abah saya bernama Junaidi. Saya di sini ingin membahas tentang ibadah dan praktek ibadah. Ibadah apa? Ibadah sholat kah? Ini bisa ibadah salat 5 waktu. Berarti 5 waktu. Nah, ibadah 5 waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua Pantian dan semua menyampaikan wejangan singkat tentang ibadah sholat. Nah, sebelum kita kepada ibadah sholat, yang wajib kita laksanakan adalah melaksanakan rukun syarat daripada berdirinya sholat. Jadi sholat itu ada sholat wajib dan ada sholat sunat. Nah, sholat wajib itu adalah sholat wajib termasuk sholat 5 waktu, seperti sholat subuh, habis itu sholat zuhur, sholat asar, setelah itu sholat maghrib, dan terakhirnya sholat isya. Nah, itu adalah sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Pertama-tama kita sebelum melaksanakan sholat wajib syaratnya harus bersih. Bersih itu artinya kan dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil itu seperti bau badan ataupun semacam kita dalam keadaan masih kubangan kotor-kotoran semacam tanah atau apa debu dan sebagainya, itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu harus kita sucikan dulu dengan ketika mandi atau sebelum kita berwudu harus kita basuh sebersih-bersihnya. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan wudu. Adapun wudu ini kan nawaitul wudu alirabbil hadasil asghari pada lillahi ta'ala. Nah, itu wudunya. Pertama kan kita membasuh muka, setelah itu kedua lengan yang kanan yang kiri, habis mengusap kepala, setelah itu lagi telinga kiri kanan, setelah itu kaki dan mata kaki, dan selanjutnya menghadap kiblat membaca daripada asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kan bacaan terakhir daripada wudu. Nah, itu wudu. Seperti apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah sudah tahu bacaannya. Setelah itu kita bersih lagi pakaian, diwajibkan menggunakan artinya kan pakaian yang bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat. Bersih badan itu ya karena kita sudah mandi, kita sucikan daripada yang hadas kecil ataupun hadas besar. Setelah itu kita menyelenggarakan wudhu. Setelah itu kita baru menghadap kepada salat fardunya, apakah fardu asar, zuhur, maghrib, isya ataupun subuh. Tempatnya pun tempat kita mau sholat, artinya kan harus dibersihkan sejadah, harus dibersihkan lapik sejadah juga atau alas daripada sejadah juga dibersihkan. Setelah sudah semuanya syarat dan rukunnya sudah sesuai, baru kita menghadap dengan takbiratul ihram pertama kan. Nah, itu sholat wajib apa yang kita berdirikan, mulai semacam sholat maghrib. Nah, maka kita dengan niat usalli fardal maghribi arba'a rakaatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, baru takbir. Nah, itu ibadah. Jadi seorang mukmin ataupun muslim Islam, itu kan wajib setelah kita sudah akil balik itu pada perempuan apabila sudah dengan tanda datangnya haid. Pada laki-laki itu artikan dengan sudah macam artikan mimpi basah umumnya
secara umumnya akil balik itu artinya kan sudah di atas dewasa lah, itu di atas umur 16 tahun. Nah, dari 15 tahun 16 tahun itu akil balik sudah, itu kan wajib melaksanakan daripada amaliyah ibadah, itu wajib, tidak bisa tidak. Nah, adapun nanti kan ketentuan daripada kita mencari daripada ilmu-ilmu itu, pertama kan syarat dan rukun ibadah. Nah, ini yang pertama kita ungkapkan sini adalah masalah sholat aja. Nah, masalah sholat lima waktu pada saat datangnya musim bulan Ramadan, berpuasa. Nah, berpuasa ini selama 30 hari. Nah, 30 hari lamanya puasa. Adapun ibadah-ibadah lain ini kan banyak juga tambahan-tambahan, tapi yang paling dominan pokok adalah sholat 5 waktu, itu yang wajib. Untuk praktek daripada sholat langsung kah atau gimana? Langsung aja. Langsung bisa kita praktek sholat. Nah, ini sholat apa kita harus wudhu dulu? Nah, jadi kalau mau wudhu atau langsung aja secara praktek simbolis ya, praktek simbolis sholat. Nah, praktek simbolis sholat. Jadi kita sudah daripada kiblat. Nah, kiblat ini tempatnya sudah bersih. Nah, ini tempat sudah bersih. Mau Muripat Fajar Maulana silahkan melangkah dengan kaki kanan dulu masuk kepada sajadahnya, ke kanan. Nah, ya baru di kiri. Badannya tegak lurus ya, fleksibel kerja badannya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan praktek sholat maghrib. Nah, sholat maghrib. Nah, ini tangannya jangan di sini, perhatikan dihimpun seperti ini tangannya. Jadi kedua kaki diusahakan sedang, jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang, sekira kita enak. Nah, anggaplah hitungan 1 kilan kita pribadi masing-masing. Nah, ini jempolnya diluruskan. Jadi kaki muka dengan kaki belakang itu harus sama, jangan sampai ada kayak gini. Nah, atau kayak gini. Nah, ini harus sama aja, diusahakan kira-kira lurus. Nah, lurus. Nah, setelah lurus sudah enak, lalu kita menyatakan niat kita secara lapas, secara kalimat. Usalli fardal maghribi arba'a raka'atan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, baru setelah itu kita ngangkat takbir. Ngangkat takbir ini artinya kan pikiran, hati harus kita tenangkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita mengangkat takbir lalu dilepas tangan, ini kan dilepas seperti ini. Nah, lepas seperti ini. Nah, baru kita angkat takbir Allah. Ini jari-jari ini diupayakan harus mensejajarkan dengan tingginya kedua kuping. Nah, jangan juga terlalu buka kayak gini, jangan juga terlalu kayak gini. Artikan yang sekira pas dengan berdiri kuping. Nah, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar baru turun ini di reggae. Nah, coba praktekkan. Dengan ini jangan kayak gini. Ini kan kayak orang apa? Jadi benar-benar kita menghadap Yang Maha Kuasa, benar-benar jangan seadanya. Nah, kayak gini. Kalau gini. Benar-benar. Nah, ini kita sudah himpunkan kedua tangan kiri di dalam, tangan kanan di luar. Setelah kita bawa takbir ini dilepas, di fleksibelkan seperti ini. Niatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilapatkan dikeluarkan, atau kita sekedar di dalam hati saja ngomongnya. Misalnya bardal maghribi salah kalian mustaqbilal kiblati ada alillah ta'ala. Begitu kita pikiran sudah fokus kepada Allah Ta'ala, hati juga sudah fokus, baru kita mengangkat takbir kedua tangan. Nah, ini diupayakan sejajar dengan tingginya daun telinga kiri dan kanan. Nah, jadi ini
harus sama dengan bahu anunya, lebar, mengikuti bahu, jangan melebihi bahu, jangan kurang dari bahu kayak gini, atau hanya kayak gini aja, jangan nanti kena Allahu Akbar. Nah, begitu Allahu Akbar langsung turun. Nah, ini tangan kiri nutupi pusat, tangan kanan ngepaskan betulan patahan tulangan tangan ini kan. Nah, ini pergelangan tangan kanan dengan tangan kiri ngepaskan. Nah, ini di jempol ini ngikat satu. Nah, ngikat satu. Ini jangan di atas pusat, harus pas di pusat, nutup pusat. Nah, tangan kirinya nutup pusat. Mana pusatnya? Di pusatnya. Nah, kayak gini. Lalu tangan kanannya gitu. Nah, jadi ini sejajar. Ini ruas pergelangan tangan kanan dengan ruas pergelangan kiri disejarkan. Lalu satu jari, nah ikat dulu. Nah, lalu kita setelah itu baca doa iftitah. Nah, setelah Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi wa ta'ala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inni wajahtu wajahiyya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu kita baca wajib doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Setelah itu ada doa tambahan. Begitu ada doa tambahan terserah aja. Doa tambahan tuh diupayakan doa tambahan tuh lebih panjang. Untuk rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. Kalau bisa seperti itu, kalau tidak bisa ya upayakan hampir-hampir sama aja lah ayatnya itu. Nah, itu tambahan setelah Al-Fatihah. Nah, jadi itu setelah itu Al-Fatihah dibaca, lalu kita ruku. Ruku juga sama. Nah, Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Jangan dipegang lututnya gini atau kayak gini. Nah, itu nggak boleh, harus tertib. Ini tertib. Nah, seperti ini. Coba ruku. Allah. Ini doa. Ini harus dianukan jangan terlalu renggang seperti ini, jangan juga terlalu dapat loyal aja, simple, fleksibel aja. Nah, seperti ini. Lenturkan aja perasaannya, jangan dikeraskan. Lenturkan perasaannya gitu. Allah. Ini tempelkan kedua kakinya. Nah, tempel harus ini jempolnya dirapatkan, semuanya dirapatkan jarinya. Nah, seperti ini. Jangan juga terlalu nunduk ini, jangan juga terlalu kayak gini. Upayakan pas sejajar. Artikan berapa derajat tuh kalau sejajar itu ya siku lah. Artikan 80 derajat lah, 80 derajat sejajar gitu. Nah, ini harus jadi ini jangan menekan lutut. Ini lutut harus ada di lubang telapak tangan. Mata lutut ini nah lututnya ini. Nah, lututnya ini. Nah, ini bungkulan ini harus pas di lubang tengah kanan atau tengah telapak kanan nih. Kiri ataupun kanan pada pas kanan. Jadi enak itu nutup. Kalau ini yang dia hentam gini kan ini kan harus nutup, renggang. Nah, tutup seperti ini. Rapatkan jarinya, rapatkan. Nah, ini rapatkan. Nah, itu selesai. Bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, setelah itu baru kita bangun daripada ruku. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini dianukan, dibaringkan di sini. Nah, ini nah seperti ini. Jangan di gini sami Allahu dilepas gini langsung ke atas, jangan. Ini dibaringkan supaya tertib. Nah, ini kan tarik. Nah, tarik secara secara santai aja. Nah, jangan juga terlalu kaku kayak robot. Ikan kalau kaku kayak robot ini kan lucu. Ya, ini lemas kan. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Sami Allah. Jangan juga dikatupkan gini, jangan juga terlalu kayak ini. Sampai disejajarkan lagi seperti kita takbiratul ihram tadi, jajarkan lagi. Sami Allah. Ini baru dirapikan. Nah, rapikan seperti tangan kiri kanan
Ini di sini kan, rapi kan. Tapi jangan terlalu disenam. Anu aja santai. Santai. Nah, setelah itu baru kita ruku. Nah, ruku. Nah, mau sujudkan. Nah, seperti ini dulu. Kedua kaki belakangnya ya benar. Nah, seperti ini. Pegang lagi sininya. Baru ini tangan kanan dulu yang diupayakan menyentuh sejadahnya. Nah, baru tangan kiri. Ini rukunya. Nah, jadi ini jangan melebihi kepala, jangan melebihi kening. Ini jari ini diupayakan jangan terbuka. Jangan kayak seperti ini. Nah, jadi kalau kita terbuka kayak ini kayak macan atau kayak ini maunya nah ini salah lagi. Ini diupayakan jadi tetap sejajar di anu dikira-kira sejajar. Nah, tertib. Nah, ini dikirakan ujungnya ini sama dengan segaris dengan kening. Momen ini kan segaris dengan kening. Nah, ini kan babah ini segaris dengan kening babah. Nah, garis dengan babah. Nah, setelah itu apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, bangun dari sujud. Nah, kakinya seperti ini. Nah, lihat kakinya, lihat videokan belakangnya. Ini kaki. Ya, ini harus didirikan dikit. Ya, sekiraan ini didudukkan anunya nih. Ini tumit yang kiri didudukkan. Nah, gini. Nah, didudukkan. Ini yang ya, ini nah kayak gitu. Nah, ini gini kan. Ini kan apa? Ini jangan juga terlalu rapat kayak gini, jangan juga terlalu buka gini. Jadi sedang sekira pas nyamannya kita itu. Nah, sedang. Ini tetap begini kan. Apa bacaan duduk di antara kedua sujud? Rabbis rahli Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, setelah itu sujud lagi kita. Nah, sujud tetap ini jangan sampai dibuang kayak gini, baru kayak ini. Jangan, ini tetap gitu sujud ini. Nah, diupayakan fleksibelkan, dinyamankan. Nah, seperti kita dilentur-lenturkan ya. Nah, diperkirakan lagi ini jajar ujung jari ini tadi dengan kening. Nah, begini. Terus kedua telapak kaki. Nah, ini tidak boleh rapat itu. Nah, seperti tadi ini harus berdiri benar. Karena kita kiblat itu berdiri. Nah, ini kita harus benar-benar menghadap berdiri betul. Nah, itu bacaannya subhanallahil a'la. Nah, subhanallahil a'la wa bihamdihi. Nah, setelah itu bangun dari sujud langsung berdiri. Nah, bangun dari sujud langsung berdiri seperti ini. Nah, siapkan kakinya. Nah, ini jangan terlalu rapat ya sedang ya. Siapkan kakinya, dimantapkan kakinya, jangan tanggung-tanggung. Nah, kita mau berdiri. Nah, gitu bangun dari sujud. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa aja satu tangan membantu kalau kita kadang belum nggak seimbang, satu tangan membantu tangan kanan. Tangan kirinya ditempel sini yang rapi. Nah, atau kalau memang kita sudah seimbang langsung aja berdiri. Nah, tapi ini pegang lututnya. Nah, berdiri, coba berdiri, langsung pegang lututnya. Nah, dari situ. Nah, dari situ. Ini jangan diginikan tangannya, jangan sampai kemana-mana, tangan ini dirapikan gini. Sami Allah. Nah, lalu kita bangun dari langsung lagi, kan bangun dari sujud kan langsung seperti ini. Nah, sujud, langsung kita bangun, oleh karena seimbang, langsung kita kiamkan lagi tangan. Kiamkan tangan, dipaskan. Ini telapak tangan kiri ini pas tempelan di pusat. Nah, lalu kedua ruas tangan kanan dan kiri berbetulan. Nah, ini harus digenggam. Nah, itulah. Habis itu kita langsung kepada ruku lagi. Nah, ruku langsung aja ini. Nah, langsung disejajarkan lagi dengan tingginya kuping, kedua kuping kiri kanan. Langsung lagi ke gini. Nah, kakinya jangan sampai kayak ini, kakinya diluruskan. Kiblat harus madep sama-sama mirip kiblat. Nah, genggangkan sedang. Nah, ditutup. Habis itu kan bangun dari ruku. Nah, sami Allah, udah. Langsung. Nah, ini tetap pegang lutut duanya. Nah, ini sebelum kita baru diperkirakan sejajar dengan kening tadi.
Ini. Bangun lagi, bangun dari sujud. Nah, duduk antara dua sujud kakinya. Nah, kakinya sambil lihat kakinya. Setelah itu baru sujud lagi, lahir. Nah, terus baru kita duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir seperti ini kakinya. Nah ini seperti ini tahiyat akhir. Nah, kakinya. Nah, terus kedua telapak tangannya jangan sampai ada yang tangan gini atau gini atau kayak gini. Ini harus rapi lagi, harus tertib. Nah, seperti ini. Jadi baca tahiyat akhirnya at-tahiyatul mubarakatus salawatus thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sebelum kita salam ke kiri ke kanan, ini rapikan dulu tangannya yang membaca asyhadu an la. Jadi rapikan dulu, baru kita tundukkan sebentar, lalu mukanya tundukkan sedikit, baru noleh ke kanan sampai kelihatan kupingnya. Di orang belakang sampai melihat kuping kita. Kita noleh ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diluruskan dulu sebelum nengok kiri, diluruskan dulu, jangan langsung putar, luruskan dulu sebentar, baru nengok ke sebelah kanan kiri, kuping sebelah kiri, orang belakang harus bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, warahmatullah aja kalau yang ke kirinya, kalau ke kanan itu warahmatullahi wabarakatuh, kalau ke kirinya warahmatullah. Nah, setelah itu ini sudah, lalu kita wirid, tambahan wirid, artikan Astagfirullahaladzim aladzila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim aladzila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim aladzila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'ulu salam. Wahayna rabbana bisalam wa adkhil jannata daras salam. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya jal jalali wal ikram. Nah, setelah itu kita Al-Fatihah 4kah atau Al-Fatihah tunggalkah, Al-Fatihah tunggal atau Al-Fatihah saja. Kalau Al-Fatihah 4 itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas. Nah, setelah baca itu lalu kita membaca tahmid, takbir dan tahlil. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Setelah itu ditutup dengan wala haula wala quwata illa billahil azim. Setelah itu selesai, lalu kita berdoa sebagaimana doa yang sudah kita hafalkan. Sebelum kita berdoa, bacakan berselawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim wardiallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashar rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa anil hisab. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menutup doa dengan selawat juga.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alam salin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, saupan mukanya ini ditaruh lagi dua ini supaya kita tertib. Ini kita sholatnya tertib kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Agung. Nah, lalu kita tundukkan muka kita, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, ya, selesai. Baru kita salam-salaman. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, itu udah itu pada pokoknya sudah. Ya, secara garis besarnya itulah itu masalah sholat. Jadi dengan praktek-prakteknya sudah. Di sini kan kita hanya langsung membicarakan yang secara garis besarnya. Adapun kayak praktek wudhu tadi kan sebelum kita wudhu upayakan kita mandi dulu. Mandi seluruh badan ataupun sebagian badan. Setelah kita menganggap sudah bersih dari hadas kecil ataupun besar. Nah, hadas besar itu kan harus menghilangkan baunya, warnanya dan perasaan. Nah, itu ada dengan rasanya. Kalau memang baunya sudah nggak ada, warnanya udah nggak ada, tapi rasanya kok ada, itu harus kita hilangkan. Rasanya memang sudah nggak ada sak di hati, kita sudah hilang. Nah, kalau ada kecil itu kan cukup kita dengan sabun ataupun dengan air saja. Kan harus kecil itu semacam kayak injak air cekakah, itu kan harus kecil itu. Nah, kalau kita habis berak, habis kencing, itu termasuk hadas besar. Ataupun habis kita mimpi basah umpamanya itu. Nah, mimpi bertubuh umpamanya, karena mimpi bersebadan maksudnya, itu harus wajib niat mandinya pun artikan saja aku mandi seluruh badan dengan niat artikan suci daripada hadas junub. Nah, karena Allah Ta'ala. Nah, kita mandi, yang mandi ini nanti kan mandi bersih ini kan upayakan bahu sebelah kanan, setelah itu bahu sebelah kiri, baru kepala. Jadi kepala itu jangan langsung yang duluan, ya, bahu kanan dulu, bahu kiri, setelah itu baru di kepala diterjunkan air. Nah, itu. Nah, kalau sudah cukup kita gembulkan air, baru kita bersih-bersih dengan sabun. Nah, sabun badan ataupun sabun sebagai. Setelah sudah beres baru wudhu. Nah, artikan kalau kita untuk penyucian daripada hadas besar itu wudhu diakhiri dengan wudhu. Setelah kita mandi atau apa diakhiri dengan wudhu. Nah, itu. Adapun kalau hadas kecil enggak diakhiri dengan wudhu, cukup kita bersihkan yang mana sudah baunya enggak ada atau sifatnya enggak ada sudah. Itu bedanya hadas besar dengan itu. Jadi itu yang bisa Bapak sampaikan kepada Muripat Fajar Maulana. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat secara garis besarnya saja. Untuk kedepannya akan lebih kepada pelaksanaannya, itu praktek dan sebagainya, yang mana kita harus mengakui bahwasanya setiap kita sudah balik wajib melaksanakan amaliyah ibadah di dalam agama Islam. Nah, itu. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.